Bab 3635. Terus maju. Paman Yuan menghela nafas, dan ketika dia melihat bahwa keduanya tidak dapat dibujuk, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Waktu sebatang dupa tidak lama, tetapi semua orang di kapal terbang menghabiskannya dengan cemas. Ketika waktu akan segera berakhir dan Surya Chen serta Yuda Luo tidak bisa menahan diri, kabut putih di dasar kapal tiba-tiba menghilang. Sosok Qin pun melompat dan kembali ke kapal terbang. Tuan Qin, bagaimana situasinya? Paman Yuan segera bertanya. Yang lain di kapal juga memandang Qin. Ekspresi kerumunan agak khawatir. Sekarang di kapal terbang cahaya ungu, kecuali si botak dan Nixlo Hong, semua orang senasib. Bahkan Kalsong berenam juga sama. Jika Qin dan yang lainnya tidak lolos, maka dengan mengkhianati Bobby Gao seperti ini, mereka pasti sudah mati. Berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan baik. Qin tersenyum ringan. Kalau begitu ayo kita ke bagian atas kabut darah, atau beralih dari jalan ini dan serbu, tanya Surya Chen. Tidak perlu, kita lanjutkan saja. Masih lanjut. Semua orang tercengang. Meskipun tidak tahu apa yang Qin lakukan ketika dia pergi ke dasar kapal untuk waktu yang lama, tetapi sekarang dia bilang bergerak maju, bukankah tidak ada perubahan dari sebelumnya? Kali ini sama. Qin melirik bagian bawah perahu, lalu melihat ke depan dengan tajam. Surya Chen cemas, ada yang akan dia tanyakan. Bang. Pada saat ini, darah laut depan memicu gelombang liar lagi. Di bawah gelombang Reiki, kapal terbang cahaya ungu yang terbang di atas laut darah mau tidak mau bergetar. Aduh, datang lagi. Dan ketika mata semua orang jatuh, warna mereka tiba-tiba berubah. Di bawah laut darah, ratusan mayat darah meraung dengan suara rendah, bergegas menuju kapal spiritual dengan marah dan panik. Jangan turun. Melihat bahwa semua orang akan bergegas turun, Qin berteriak pelan. Kemudian, di bawah tatapan ragu semua orang, Qin membentangkan cahaya Reiki dan mendarat di kapal terbang cahaya ungu. Segera setelah itu, kapal terbang cahaya ungu bergetar, dan seluruh lambung melonjak dengan cahaya Reiki yang kuat, memancarkan aura cahaya. Dan kecepatannya meningkat secara tiba-tiba. Hush! Semua orang hanya merasakan pusing dan hampir jatuh. Pada saat ini, kapal terbang lebih dari 2 kali lebih cepat dari sebelumnya, dan dalam sekejap mata, terbang melewati mayat darah yang menyerbu dan meninggalkan mereka. Melihat darah mayat yang mengaum dan mengejarnya, kulit Surya Chen sedikit berubah. Qin, apakah kamu mencoba menyingkirkan mayat darah ini dengan mengandalkan kecepatan? Aku khawatir ini tidak akan berhasil. Mayat darah sangat terjerat. Kecuali kita begitu cepat sehingga mereka tidak bisa mengikuti sama sekali, mereka akan terus mengejar. Ya, kamu lupa iblis darah itu sebelumnya. Mereka tidak bisa mengejarmu, tetapi mereka tidak akan menyerah dengan mudah. Yuda Luo juga berkata dengan gugup. Meski kecepatan kapal terbang cahaya ungu sangat cepat, jika dibandingkan, mereka hanya sedikit lebih cepat dari mayat darah. Kecil kemungkinan bisa menyingkirkan mereka sepenuhnya. Lagi pula, benda-benda ini adalah mayat darah bercorak hitam, dan mereka juga memiliki kekuatan utama fase penilaian 1 penurunan. Siapa bilang aku akan menyingkirkan mereka? Qin menggelengkan kepalanya. Kalian telah menghabiskan banyak energi sebelumnya, jadi kalian bisa pulih dengan tenang. Ini. Melihat Qin tampaknya memiliki rencana matang, meskipun Surya Chen dan yang lainnya penasaran, mereka tidak mengatakan apa-apa.
Mereka semua duduk bersila dan mulai berkultivasi Reiki. Dan kapal terbang cahaya ungu melaju kencang, seperti dugaan Surya Chen dan Yuda Luo. Mayat darah biasa itu berangsur-angsur tertinggal dan menghilang tanpa jejak, tetapi mayat darah bergaris hitam itu sangat cepat dan masih mengejarnya. Meski jaraknya jauh, mayat darah tidak akan menyerah selama dia bisa merasakan keberadaan kapal terbang. Dan yang lebih buruk, karena Ercikin melepaskan kecepatannya, token Kalsong dan yang lain tidak berguna, dan mayat darah di sekelilingnya terus-menerus merasakan keberadaan dan bergabung dalam pengejaran. Ercikin, kita akan tiba di tempat pengumpulan mayat darah berikutnya. Kapal terbang itu terus bergerak maju, Paman Yuan mengingatkan. Kalau begitu, Dexter Huang akan mengusik mayat darah setiap waktu sebatang dupa, begitu pasti? Tanya Ercikin. Seharusnya seperti ini. Menurut spekulasi kami, jangkauan waktu sebatang dupa adalah batas persepsi mayat darah ini, yang mungkin hanya sebesar itu. Dexter Huang ini sangat licik. Meskipun dia ingin mencelakai kita, dia juga takut dibunuh. Ercikin mengangguk, dan terus bergerak maju tanpa melambat. Dan benar saja, dengan raungan, laut darah kembali pecah menjadi gelombang besar. Tak terhitung banyaknya mayat darah yang keluar, dan bersama para pengejar sebelumnya, juga datang menuju kapal terbang cahaya ungu. Ada lebih dari 200 mayat darah bergaris hitam. Surya Chen dan Yuda Luo mengerutkan kening, tidak tahu apa yang dilakukan Ercikin. Mengetahui bahwa tidak bisa ditinggalkan, tapi dia masih mengumpulkan begitu banyak mayat darah. Begitu kecepatan perahu roh melambat, mereka akan menghadapi pertempuran hidup dan mati. Dan apa sebenarnya yang diatur Ercikin di bagian bawah kapal? Jika hanya cara mempercepat kapal terbang cahaya ungu ini, itu akan gagal. Ekspresi Ercikin tidak berubah saat laut darah dan kabut terus-menerus mundur. Kecepatan kapal terbang cahaya ungu terbang seperti ini selama 3 batang dupa, dan mayat darah yang mengejar di belakang telah terkumpul lebih dari 600 kepala. Melihat mayat darah yang terus-menerus mengejar di belakangnya, itu seperti awan gelap, para kultivator di perahu roh berkeringat di wajah mereka dan jantung mereka berdetak seperti genderang. Ada begitu banyak mayat darah. Sekali mereka bertarung, mereka tidak akan mampu membunuhnya. Bang! Ketika di bawah kapal terbang, laut darah menyembur mayat darah lagi, kali ini Ercikin akhirnya berubah. Kecepatan kapal terbang cahaya ungu tiba-tiba melambat, lalu haluan itu bergerak dan mengalir deras menuju kabut darah tepat di atas. Apa yang dia lakukan? Kulit kepala Surya Chen mati rasa, dan seluruh tubuhnya sedikit pusing. Dia tidak pergi ke puncak kabut darah sebelumnya, tetapi sekarang ada 6 atau 700 mayat darah di belakang, dan kemudian dia naik untuk memprovokasi iblis darah. Bukankah ini berinisiatif untuk diserang dari depan dan belakang? Yuda Luo hampir pingsan. Tidak benar juga kalau mengatakan dia ingin memanfaatkan mayat darah untuk membunuh iblis darah. Kalsong mengatakan bahwa ada semacam hubungan antara mayat darah dan iblis darah ini, dan mereka tidak akan saling membunuh. Pada saat ini, mayat darah di belakang, karena perubahan arah Ercikin, tidak hanya memperpendek jarak, tetapi juga secara bertahap mendekati Ercikin terus mendaki. Dan Ercikin menyipitkan matanya. Kapal terbang cahaya ungu masuk ke dalam kabut darah, sementara kabut berguncang dan iblis darah mulai mengembun. Hancur. Melihat perkembangan berjalan ke arah yang mereka harapkan, Surya Chen dan Yuda Luo keduanya menjadi muram. Paman Yuan, Cindy dan yang lainnya tegang dan siap menyerang kapan saja. Pada saat ini,
Mata Ercikin memancarkan warna cerah. Dia bekerja keras untuk waktu yang lama sebelumnya, dan bahkan sedikit merusak kapal terbang cahaya ungu, dan bahkan menginvestasikan banyak barang berharga sendiri, dan akhirnya tiba saatnya untuk menggunakannya. Kalian suka mengejar, kan? Kebetulan bisa menggunakan alkimia batinmu untuk meningkatkan efek giok baoshan. Tepat ketika iblis darah tumbuh di mana-mana, dan di bawah mayat darah meraung dan mengejar lebih dekat. Kalian semua sudah duduk dengan kokoh. Ercikin berteriak rendah dan kemudian dia sudah mengumpulkan reiki di telapak tangan dan menamparnya di kapal terbang cahaya ungu. Bersambung.